promosi lagu Tokyo Olympic, pernah denger gak? Iya. Yang Makudo, Makudo, ya kayak gitu. Kelihatan bagaimana negara itu berusaha untuk memperlihatkan image friendly gitu ya, dan image trendinya dengan menggunakan pop culture seperti itu. Bisa jadi film ini tuh dibikin dengan backingan partai komunis. Halo teman-teman, selamat datang di Kata Yutenika bersama saya April. Hari ini kita akan ngebahas topik yang seru banget. Kalau teman-teman perhatiin, akhir-akhir ini tuh sering banget ya ada Korean aktor atau boyband yang masuk ke Indo. Kayak terakhir tuh ada Red Velvet, kemudian ada NCT, kemudian juga ada beberapa aktor-aktor yang digait oleh brand kosmetik dari Indonesia. Mereka tuh datang ke Indonesia gitu. Menarik nggak sih ngelihat gimana sih sebenarnya budaya-budaya luar itu bisa masuk ke Indo atau mungkin ke negara-negara lain gitu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas budaya dalam hubungan internasional bersama dengan Mbak Amalia Nur Andini. Mbak Amalia Nur Andini atau Mbak Andini ini merupakan dosen dari Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Halo Mbak Andini. Halo April, baik. April gimana kabarnya? Baik juga Mbak Andini. Mbak Andini sekarang lagi sibuk apa Mbak? Lagi sibuk ngajar dan penelitian seperti biasa. Oke. Mbak Andini, kalau kita ngebahas tentang HI atau Hubungan Internasional itu biasanya tuh yang apa ya, sering banget muncul tuh ngomongin tentang politik, terus militer, keamanan suatu negara, kayak hal yang serem-serem banget gitu. Iya. Iya, bener ya. Iya, jadi emang kalau kita ngomongin HI itu ada tendensi untuk berbicara yang high politics gitu, yang berurusan sama negara gitu, sama statecraft, sama perang, sama konflik kayak gitu. Jadi emang tendensinya tuh ke situ gitu, karena memang tradisional itu HI itu kan state centric ya. Tradisional itu ngomongin hubungan antar negara gitu. Makanya namanya international relations. Nah, relationsnya di sini tuh sebenarnya adalah relation atau hubungan dari satu negara dengan negara yang lain seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya ada nggak sih kok pembahasan selain hal-hal kayak gitu kayak misalkan budaya gitu. Itu tuh dibahas sih di HI? Ada. Jadi di HI itu kan pembahasannya sebenarnya cukup luas ya. Jadi selain kita ngomongin tentang yang tadi ya high politics, kita juga ngomongin low politics gitu ya. Istilahnya low politics ya. Jadi maksudnya lebih dekat dengan keseharian kita gitu. Nah, kebetulan di HI itu saya ngajar mata kuliah namanya tuh budaya dalam hubungan internasional. Oke, menarik gimana? Ya. Jadi di situ kita ngebahas tentang isu-isu budaya di dalam HI seperti itu. Jadi pembahasannya tuh udah nggak yang tadi ya seperti yang dimention oleh April gitu ya, tapi lebih kepada budaya di situ. Jadi ada budaya tradisional, ada budaya budaya suatu negara, tapi juga ada budaya populer seperti itu. Itu masuk ke situ nanti bahasannya. Oke. Terus fungsinya budaya ini apa Mbak? Apakah cuma kayak memperkenalkan budaya dari negara satu ke negara lain sebatas kenalan doang gitu, apa sebenarnya itu juga ada dampak yang lebih jauh gitu kalau menghubungin budaya dari negara lain masuk ke negara yang satunya gitu? Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngebahas budaya dalam HI ya, terus konteksnya di sini adalah budaya populer. Budaya populer itu kan sesuatu yang disukai oleh banyak orang gitu ya, dan biasanya diproduksi secara massal gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin budaya populer tuh ada banyak cara di mana suatu negara itu menggunakan budaya populernya untuk bisa menguntungkan mereka, untuk bisa unggul gitu ya di tengah kompetisi global, intinya seperti itu. Jadi yang pertama, negara itu bisa menggunakan budaya populer untuk alat propaganda gitu ya. Jadi ini biasa dilakukan negara di saat perang ataupun di saat damai gitu ya. Jadi kalau misalkan di saat perang itu negara biasanya pakai propaganda untuk istilahnya tuh memperkuat posisi mereka sebagai the hero gitu ya. Terus ada negara lain yang digambarkan atau direpresentasikan sebagai villain gitu. Contohnya adalah di saat perang dingin ya. Jadi ada Amerika dan ada Rusia gitu ya. Nah, di situ bisa dilihat bahwa film-film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun-tahun itu biasanya villainnya selalu orang Rusia gitu ya. Film-film Hollywood itu biasanya tendensinya begitu. Jadi kayak ada mafia dari Rusia gitu ya yang akan menghancurkan Amerika Serikat gitu dan segala macam gitu. Itu salah satu contohnya gitu ya. Kemudian ketika di saat damai misalkan ketika udah nggak ada perang gitu ya, negara itu juga masih pakai budaya populer untuk propaganda gitu. Misalkan apa ya, kayak
iya sama gitu ya fungsinya gitu ya. Beberapa waktu lalu saya sempat membimbing skripsi mahasiswa yang membahas tentang propaganda Tiongkok terhadap Jepang gitu ya di dalam film Wolf Warrior gitu. Jadi film ini tuh dirilis di China gitu ya. Tapi di film ini tuh menceritakan tentang agen Tiongkok dan juga agen dari Jepang gitu ya, yang mereka tuh intinya saling berkompetisi gitu ya. Dan di situ tuh diperlihatkan bahwa si agen dari Tiongkok ini jauh lebih unggul gitu dari segi kemampuan dan segala macam. Sedangkan agen yang dari Jepang ini mereka justru diperlihatkan sebagai kayak puppet gitu ya. Jadi nggak bisa berpikir sendiri, terus serba kekurangan, serba apa ya istilahnya tuh kayak karakternya tuh yang nggak banget gitu. Kalau kayak gitu tuh kan berarti ingin apa ya? Apa namanya, ingin memberikan sebuah image atau citra gitu ya untuk negara tertentu. Nah, kalau misalkan kita sedikit bergeser sedikit nih Mbak, Olimpiade misal olahraga, sebenarnya tuh kenapa sih kayak Olimpiade olahraga ini tuh masih diselenggarakan gitu? Apa untungnya bagi negara-negara itu untuk ikut Olimpiade itu? Karena kan biayanya juga besar ya kalau untuk membiayai atlet-atlet ini tuh seperti apa sih Mbak sebenarnya? Oke, iya. Jadi kalau untuk Olimpiade itu memang bisa dilihat sebagai suatu ajang kompetisi gitu ya. Walaupun yang dikompetisikan itu kan olahraga gitu. Tapi ketika Olimpiade itu dilaksanakan, itu kan mereka membawa nama negara gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika pitching untuk jadi tuan rumah Olimpiade. Itu kan biasanya negara-negara tuh sangat berlomba-lomba ya supaya mereka terpilih jadi tuan rumahnya. Iya. Karena konteksnya bukan cuman dari sportsnya, bukan cuman dari say budaya olahraganya gitu ya, tapi adalah bagaimana nanti ketika mereka jadi tuan rumah, mereka bisa mendatangkan banyak visitors. Dan itu bisa menaikkan investasi gitu ya. Selain itu juga bisa menguntungkan mereka karena kan mereka nyewain hotel, jualan merch, segala macam gitu ya. Terus mereka juga bisa memperlihatkan keunggulan budaya mereka gitu ya ketika misalkan promosi Olimpik ya. Ini kalau kita ngobrol mungkin salah satu contohnya adalah ketika Tokyo Olimpik 2020 walaupun batal, nggak batal sih diundur karena COVID ya. Tapi dari tahun 2018 itu mereka udah kenceng ya promosinya di sosial media ya, spesial di YouTube. Bahkan ada waktu itu mereka promosi lagu Tokyo Olympic, pernah denger gak? Iya. Yang Makudo, ya kayak gitu. Guguru Toire tau. Nah, itu kan salah satu promosi pop culture Jepang. Kemudian satu lagi gitu ya, pas penyerahan secara ofisial dari Rio ke Tokyo. Itu pernah lihat nggak openingnya? Yang pakai obor gitu? Enggak, ya kan biasanya openingnya tuh ya udah penyerahan aja ya. Tapi ketika Jepang terpilih jadi tuan rumah itu mereka pakai Super Mario. Iya, jadi videonya tuh pakai video Super Mario. Terus kayak seolah-olah Super Mario tuh ngebor lubang gitu ya dari Rio, terus tembusnya ke Tokyo. Nah, terus di tengah stadion itu tiba-tiba muncul Perdana Menteri Jepang, Abe Shinzo. Kemudian dia pakai topi dan pakai kostum Mario kayak gitu. Jadi sangat pop culture banget gitu ya di situ ya. Jadi kelihatan bagaimana negara itu berusaha untuk memperlihatkan image friendly gitu ya, dan image trendinya dengan menggunakan pop culture seperti itu. Tadi kan ngomongin tentang film terus juga sport atau olahraga gitu Mbak. Tapi menariknya propaganda itu ternyata bisa dari filmnya anak-anak ya Mbak. Dulu tuh saya pernah nonton film judulnya The Grave of Fireflies dari Ghibli itu. Nonton ya? Nonton. Nah itu kan nyeritain tentang perang dunia, kondisi Jepang tuh gimana gitu ya. Nah itu kan kayak seakan-akan Jepang itu yang diwakilkan dua tokoh ini, kakak beradik ini kan kayak sangat menderita gitu. Betul. Nah kalau saya ya kesan pertamanya habis nonton itu tuh saya mikir, kok nggak pernah diajarin ini ya di sekolah bahwa ternyata Jepang itu yang ngejajah kita tuh bisa juga menderita selama perang dunia gitu. Nah komentar Mbak ini gimana sih Mbak terkait film anak-anak ini kayaknya? Iya, jadi emang ada beberapa film itu yang dikhususkan untuk anak-anak gitu ya. Terus ya tergantung, biasanya propaganda itu ada karena ada sponsorship gitu. Jadi siapa sih yang bikin film ini tuh harus kita pertanyakan gitu ya. Bisa jadi film ini tuh dibikin dengan backingan partai komunis misalkan kalau konteksnya Tiongkok ya. Atau dia dibikin dengan backingan pemerintah gitu. Jadi memang sengaja dibuat untuk istilahnya mengubah image yang menurut mereka itu kurang baik
Sehingga ketika mereka menonton itu dan selesai nonton, jadi mereka punya perspektif baru gitu loh. Jadi kayak image-nya tuh terupgrade gitu ya. Kan kita taunya Jepang itu di Perang Dunia II mereka itu penjahat. Iya. Tapi di situ kita bisa melihat bagaimana Jepang tuh jadi victim gitu ya. Jadi kayak korban gitu yang harus kita kasihani gitu ya. Kayak gitu mungkin ya. Aku mau beli ini nih soalnya yang iklanin tuh ini personelnya NCT gitu ya. Jadi kalau mau ke Korea kayaknya nggak usah jauh-jauh beli apa sih, nggak usah jauh-jauh ke Seoul gitu ya. Kita ke Suhat aja gitu.